Oke, shalom buat kita semua. Terima kasih untuk kehadiran kita pada malam hari ini. Kita akan memulai Zoom kita dalam konten My Inspiration, Sekolah di Luar Negeri, Siapa Takut, dengan narasumber kita, Francisca Rumende dan juga Edwin Benggawan. Namun sebelumnya, kita akan memulai terlebih dahulu dengan ibadah singkat, dengan nyanyian dan pujian, serta juga doa pembukaan yang nanti akan saya bawakan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita naikkan satu pujian bahwa kehidupan kita ada hingga saat ini semuanya adalah berkat kemurahan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau nyatakan kembali kepada Tuhan bahwa kehidupan kita dan masa depan kita semua telah dirancangkannya dengan begitu indah. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami ada saat ini Tuhan, kami bisa menerima kasih karunia Tuhan. Semuanya adalah berkat kemurahan Tuhan, bukan karena
kuat dan gagah kami Bapa, bukan karena kehebatan kami, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau saling berbagi Tuhan satu sama lain, terutama dengan teman-teman kami, Siska dan juga Edwin Tuhan, bagaimana cerita mereka Bapa di dalam studi mereka di luar negeri Tuhan, kiranya apa yang kami sharingkan pada malam hari ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman P3MI semua, dan juga renungan yang akan disampaikan oleh Pendeta Henny Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga yang menuntun hamba-Mu Bapa, dan biarlah kiranya firman-Mu, renungan yang disampaikan juga dapat menguatkan dan juga dapat menjadi motivasi bagi kami semua Tuhan, untuk menjadi anak-anak muda yang memiliki tujuan dan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap memulai sharing kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, sungguh menjadi sukacita bagi kita semua pada malam hari ini, karena sangat spesial. Topik kita pada malam hari ini tentang bagaimana kita menempuh pendidikan di luar negeri gitu ya, tidak di Indonesia tapi di luar negeri, yang nanti akan disampaikan oleh teman kita Siska dan juga Edwin. Tentu kita sebagai muda-mudi, terutama anak-anak Tuhan, sudah mempunyai target di dalam kehidupan kita, mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai kita pasti memiliki cita-cita untuk masuk ke dalam perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi tentu tersebar luas di seluruh dunia, dan di masa sekarang ini kita memiliki kebebasan untuk memilih kita mau bersekolah di mana, dengan segala jalur semuanya sudah tersedia, sehingga sebenarnya dunia pendidikan itu tidak tertutup tetapi terbuka untuk semua anak muda. Nah, malam hari ini Siska dan juga Edwin akan berbagi tentang pengalaman mereka, bagaimana perjuangan mereka tentunya meniti dari awal sekolah, setelah mereka lulus sekolah gitu ya, melanjutkan kuliah, bagaimana persiapannya untuk bisa sekolah di luar negeri, kuliah di luar negeri, kita akan mendengarkan pada malam hari ini. Sebelumnya kami persilakan dulu untuk Siska dan juga Edwin untuk memperkenalkan diri, perkenalkan nama, kemudian juga kuliahnya di mana, di universitas mana, dan di negara mana, serta tahun masuknya kapan dan tahun lulusnya kapan. Bisa dimulai dari Siska dulu. Iya. Shalom semuanya, selamat malam. Nama saya Francisca Rumende, biasa dipanggil Siska. Setelah lulus SMA tahun 2017, aku langsung kuliah. Aku milih untuk kuliah di Inggris, di Universitas Exeter atau University of Exeter, ambil jurusan Engineering dan Management. Di Inggris, ya. Ya, aku lupa kasih tahu. Exeter itu sebuah kota kecil di Inggris, ya. Oke, thank you Siska. Boleh ke Edwin? Oke. Shalom semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Bengawan, biasa dipanggil Edwin. Saya lulus SMA di tahun 2012. Jadi mulai kuliah tahun 2012, pertama ke North Seattle College dulu, di Seattle, Washington. Itu sampai tahun 2014, habis itu transfer ke Iowa State University. Jadi di sana 3 tahun, ini kurang lebih 5 tahun, kondisi sekarang udah bekerja. Kalau Edwin sendiri sekarang kesibukannya apa? Kalau sekarang udah kerja sih, udah buka usaha sendiri. Oke, di Palembang ya? Ya, di Palembang. Iya, kalau Siska sendiri sekarang kesibukannya apa setelah selesai kuliah? Karena aku baru selesai S1, baru banget, jadi belum ngapa-ngapain. Jadi lagi pengen istirahat sebelum mau ambil S2 lagi tahun depan. Oke, mau lanjut S2 di tempat yang sama? Iya, tempat yang sama, kuliah yang sama. Ya. Kalau boleh tahu Siska di sana sekarang jam berapa ya? Kalau di Indonesia kan jam 17.42. Sekarang jam 11.42, tapi 11 pagi. Bukan 11 malam. Oh ya. Oke, aku mau bertanya nih untuk Edwin dan juga Siska, nanti bisa bergantian menjawabnya. Kenapa sih pada saat lulus SMA memutuskan untuk kuliah di luar negeri, dan itu jauh gitu ya? Kalau masih di area Asia Tenggara, oke, masih
lumayan terjangkau, tapi ini kan benar-benar jauh di Eropa dan juga di benua Amerika gitu. Kenapa pada saat itu memiliki keinginan untuk sekolah di luar negeri? Apa sebenarnya yang terlintas di pikiran kalian pada saat itu? Bisa dari Siska dulu. Iya, kalau buat aku yang menarik aku adalah lebih ke bagaimana aku bisa mendapat pengalaman yang baru di sebuah negara yang sangat jauh dari negara asal aku. Terus kenapa kampus ini? Karena aku searching di internet, kampusnya bagus, maksudnya dekat dengan alam gitu. Terus bidang studinya juga engineering and management, in which mungkin nggak selalu ada, tapi ada di kampus ini gitu. Jadi itu yang menarik aku ke sini sih. Karena selain itu juga, aku juga background sekolahnya berbasis bahasa Inggris sih. Jadi untuk luar negeri adalah opsi yang bagus bagi aku gitu. Kalau boleh tahu waktu itu memang udah searching ya sebelumnya. Berarti kan itu kan pilihan universitas banyak gitu. Berarti Siska udah duluan istilahnya melihat-lihat ya beberapa universitas yang ada gitu ya. Iya betul Kak. Awalnya sebenarnya mulainya pengen ada juga pilihan di universitas di Indonesia juga ada. Tapi sembari juga aku suka ikut namanya exhibition dari agensi-agensi edukasi di Indonesia. Kalau ada pameran misalnya studi kemana, ya aku ikut aja gitu. Dan akhirnya kecantol sama salah satu agensi, lalu dibantu step by step sampai akhirnya aku diterima di sini. Kalau Edwin sendiri gimana ceritanya? Kenapa akhirnya memutuskan untuk kuliah di luar negeri? Oke, awalnya aku mau kuliahnya di Indo sebenarnya. Cuman entah kenapa ya waktu itu mungkin panggilan Tuhan juga ya. Jadi kayak di dalam mimpi waktu itu sempat mimpi kayak tiba-tiba tercetus aja kayak ya udah keluar di luar negeri. Cuman bingung mau di mana. Awalnya aku mau di Aussie. Cuman waktu itu kurs kan kurang lebih masih sama ya sama US ya. Nah, karena itu terus ada juga karena sepupu aku mau kuliah juga di US, jadi ya kata keluarga ya udah sekalian aja kalau gitu ke US. Jadi jauh-jauh sekalian, jangan nanggung. Kalau di Aussie kan masih dekat sebenarnya sama Indo kan, kayak nggak kayak luar negeri gitu. Jadi ya udah ke Amerika aja lah, jadi supaya bisa coba tinggal sana, pelajarin kultur di sana gimana, bahasa, kebudayaan, sama kebiasaan orang sana gimana. Dan nggak tahu ya mungkin orang tua juga bilang ya udah sekalian ke sana jadi jarang pulang, jadi ya udah hidup coba di sana aja sendiri kan. Sampai SMA juga kebetulan di Palembang terus, jadi kayak nggak pernah jauh dari orang tua. Jadi itu sih alasannya salah satunya. Iya, kalau mau kuliah di luar negeri tentu kan di Indonesia aja persyaratannya kadang ribet gitu ya, apalagi yang namanya luar negeri. Ada yang harus diurus di Indonesia, ada juga yang harus diurus di negeri di seberang sana gitu. Kalau misalnya dari Siska waktu itu apa yang dipersiapkan? Misalnya kan mulai dari pendaftaran, berkas-berkas dan apalah yang urusan-urusan ke kantor-kantor mana gitu yang membuat yang bisa terbang ke Inggris gitu. Boleh diceritakan? Iya boleh. Sebelum itu aku kasih tahu background aku dulu ya. Jadi tahun pertama aku di Inggris, aku nggak langsung ke universitasnya, tetapi aku ada program khusus international student seperti aku, orang-orang di luar Inggris yang mau ke universitas itu. Nah, waktu aku mau ikut program ini, semacam program adaptasi, aku ditanyain nilai IELTS, yaitu nilai bahasa Inggris. Kalau ada yang belum tahu, IELTS itu tes bahasa Inggris yang biasa dipakai untuk pendidikan tinggi atau untuk kerja. Terus waktu aku mau masuk program ini, aku juga ditanyain nilai SMA. Jadi disesuaikan dengan bidang yang aku mau pelajarin, jadi mereka karena aku pilih engineering, jadi mungkin mereka ngelihatnya nilai matematika, nilai bahasa Inggris dan segala macam gitu. Cuman persyaratan kalau untuk di Inggris yang sering diminta itu adalah A-level, IB atau GCSE. Nah ini adalah kurikulum dari luar negeri gitu. Tapi untuk murid
seperti murid yang tidak punya kualifikasi tersebut, kadang universitas itu masih menerima kualifikasi dari negara lain, jadi dicari ekuivalennya gitu. Jadi masih bisa dicari caranya untuk masuk ke kampus yang diingini. Gitu. Terus aku aplikasinya dibantu agency, Kak. Jadi agent ini namanya ILS Consulting. Mereka membantu aku mulai dari awal aku interested sampai aplikasi-aplikasinya dituntun sama mereka, termasuk juga visa dibantuin juga sama mereka. Tapi sebenarnya nggak harus pakai agency, bisa sendiri, cari tahu sendiri, dilihat di website government di UK, atau misalnya kalau mau ke US, lihat website di US dan segala macam gitu. Ya. Oke, kalau Edwin sendiri gimana dalam persiapan dari persyaratan-persyaratannya, baik itu dari persiapan akademiknya dan juga persiapan dari pindah negaranya gitu? Oke. Kalau aku agak beda sama Siska. Kalau aku udah lulus SMA duluan. Jadi udah kelas 3 SMA. Ini. Oke. Udah lulus kelas 3 SMA, udah dapet ijazah, baru apply ke US. Nah, bedanya mungkin kalau kayak gitu kan udah dapet ijazah, itu berarti nggak usah perlu yang lain-lain lagi sih, kecuali IELTS aja, IELTS benar, atau TOEFL. Biasanya antara dua itu untuk tes Inggrisnya, itu harus ada minimum levelnya. Jadi kalau udah misalnya IELTS-nya sekian, ya udah boleh masuk, apply. Udah sih, yang dilihat paling raport aja. Karena aku masuknya di computer science, itu kan lebih ke IPA ya. Jadi yang dilihat banyak IPA-nya, kayak math-nya, terus physics, gitu-gitu. Nah, nanti kalau semua udah oke, tinggal apply aja. Nah, kalau aku kebetulan dibantu agent juga. Jadi semuanya kasih ke agent, yang kurang-kurang nanti dia kasih tahu, udah semua lengkap, udah langsung kayak sekali meeting doang, udah langsung berangkat deh, sama-sama yang lain. Jadi enaknya agent itu, jadi perginya itu bisa barengan sama teman-teman sih. Jadi belum nyampe di sana aja udah punya temen gitu. Oke, berarti kalau bisa aku ambil kesimpulan, untuk di tempat Siska maupun di tempat Edwin, itu nggak ada tes saringan masuk atau bagaimana ya? Atau ada kayak yang bisa kita dengarkan ada harus menulis esai atau apa? Kira-kira gimana? Ada nggak tes masuknya atau bentuk tugas khusus sebelum masuk di universitas itu? Boleh ke Siska? Kalau di Indonesia kan ada SBMPTN kayak gitu ya untuk masuk ke pendidikan tinggi. Tapi di pengalaman aku nggak ada tes seperti itu, tes masuk. Maksudnya persyaratan untuk masuk ya. Iya, nggak ada sih. Paling tesnya itu setelah udah masuk, jadi dilihat kemampuannya di mana supaya ditaruhnya di tempat yang benar gitu. Kalau Edwin sendiri gimana? Nggak ada tes masuk juga berarti ya? Nah, jadi sama kayak Siska. Jadi udah diterima dulu, nanti baru dites lagi Inggris sama matematikanya. Jadi Inggris kan ada level-levelnya. Nanti di semuanya dites, kayak reading, listening, writing, gitu-gitu dites. Kalau misalnya ada threshold, jadi kalau nilai yang sekian, itu bisa langsung masuk ke kelas Inggris yang utamanya. Kalau enggak, itu dari bawah dulu, jadi kayak pelan-pelan naik gitu, Pak. Nah, itu untuk Inggris. Kalau untuk matematika juga sama, itu ada tesnya juga. Nanti ada placementnya. Jadi entah kita langsung masuk ke yang pokoknya atau masih yang basicnya dulu gitu. Itu aja sih. Nah, paling satu lagi, setelah masuk, itu bisa apply untuk beasiswa. Jadi scholarship itu bisa diajuin dengan cara bikin esai sih biasanya. Itu aja. Ya, oke. Nah, ketika semua persyaratan udah beres gitu ya, tinggal berangkat. Nah, aku boleh bertanya, kira-kira pada saat akan berangkat itu kan udah pasti meninggalkan Indonesia dengan waktu yang cukup lama gitu ya, dengan budaya dan juga gaya hidup
yang pasti berbeda, sistem pemerintahan yang juga berbeda, hukum yang juga pasti berbeda. Kira-kira pada waktu berangkat itu apa yang terlintas di pikiran kalian? Kira-kira aku sanggup nggak ya? Kira-kira gimana ya di sana? Pernah nggak muncul pemikiran seperti itu pada saat akan berangkat? Boleh dari Edwin dulu. Kalau pikiran-pikiran kayak itu pasti ada. Soalnya kan kalau aku pertama kalinya keluar, sekali keluar jauh banget lagi. Butuh 30 jam pesawat aja. Jadi kan pasti artinya nggak mungkin bisa sering-sering pulang kan. Jadi harus mau nggak mau ya harus adaptasi dengan lingkungan di sana. Ya dari yang pergian sendiri cuma sama saudara doang satu, ya cari teman. Akhirnya ya kumpul juga. Ternyata di sana banyak juga orang Indonesia. Jadi ya yang tadinya takut terus jadi di welcome dengan orang-orang Indo yang ramah-ramah. Jadinya enjoy aja sih. Nggak semenakutkan sebelum datang. Kalau dari Siska sendiri gimana, Sis? Kalau buat aku sih karena prosesnya panjang ya, dari mulai aku apply November terus diterima 5 bulan kemudian, itu jadi semacam excitement-nya itu kayak bertambah sedikit-sedikit sampai akhirnya harus pergi gitu. Awalnya sih lebih ke gimana bisa hidup sendiri sih. Karena kalau di Indonesia, jujur ya semuanya itu mudah, lebih relatively lebih mudah. Terus ada keluarga juga di sekitar, jadi lebih ke gimana aku bisa melalui ini semua gitu. Oke. Dan waktu boleh diceritakan ya, masih ingat nggak pertama kali sampai di sana gitu, dan gimana yang pertama kali terasa pasti ya perbedaan waktu, perbedaan cuaca, iklim gitu yang pasti berbeda, dan juga bahasa. Gimana sih waktu itu kalian bisa beradaptasi dengan semuanya itu, dan jangka waktu adaptasinya itu berapa lama kira-kira sampai akhirnya terbiasa? Boleh dari Siska dulu? Oke, boleh ke Edwin dulu, mungkin Siska jaringannya agak terganggu. Oke, kalau untuk masalah waktu, kultur dan bahasa ya, untuk waktu itu pasti terasa banget sih. Soalnya kan di Amrik itu perbedaan waktunya bisa 12 sampai 13 jam. Jadi di sana pagi, di sini malam. Terus di sini pagi, di sana juga malam. Jadi mau ngatur waktu untuk komunikasi, untuk ke keluarga, itu agak sulit sih, jujur aja. Jadi harus benar-benar matengin waktu, kayak bikin schedulein waktu untuk khusus untuk misalnya untuk telepon atau untuk video call, itu untuk ini ya, untuk waktu. Kalau untuk bahasa, kebetulan juga ada basic sih, jadi sana juga nggak terlalu bahasa. Paling untuk kultur lebih ke makanan sih. Nah, jadi di sana kan makanannya ya kayak gitu-gitu aja kan, kayak roti dan teman-temannya. Jadi agak itu aja agak susah adaptasi sejujur aja. Jadi kebiasaan makan yang banyak rempah-rempahnya sekali di sana hambar semuanya. Jadi agak kesulitan. Cuman perlahan-lahan ya harus dibiasain. Oh ya, kalau dari timnya gimana? Sana 4 musim kan ya? Nah, iya betul. Jadi aku kan kuliah sempat di dua state ya, 2 kota. Yang pertama itu di Seattle, itu nggak terlalu ekstrim sih. Jadi cuman sama kayak di Indo, kayak kering sama basah aja. Jadi di sana sering hujan, cuman nggak salju. Nah, kalau yang di Ames, Iowa, itu lebih ekstrim. Jadi empat iklim, empat musim. Jadinya semua ngerasain. Jadi dari kering, panas, salju, angin, semuanya. Nah, itu sulit banget, jujur aja.
Dan jadi aku juga saking inginnya mau keluar aja. Oke, kalau dari Siska gimana ceritanya tadi kalau Oke, sorry. Ya, terus gimana Edwin? Udah. Oke, cukup ya. Ya, kalau Siska sendiri gimana ceritanya? Kalau tadi Edwin kan terutama dari soal makanan gitu ya, nggak terbiasa dengan tes yang ada di sana yang tentunya jauh beda dengan yang ada di Indonesia. Kalau adaptasi dari Siska sendiri awal-awal gimana? Mirip sih makanan. Karena di sini kalau makanan Indonesia bahan-bahannya itu jauh lebih mahal di sini. Jadi mikirnya 2 kali kalau mau masak makanan Indonesia. Tapi selain itu mungkin kalau British itu English itu terkenal dengan cuacanya, tapi terkenal dengan cuacanya yang buruk. Karena di sini kan hujannya itu setahun penuh, jadi nggak ada musim hujan, nggak ada musim kering gitu. Jadi walaupun musim panas juga masih hujan. Seperti sekarang ini bulan September, ini kan bulan autumn. Autumn itu sebelum winter. Jadi jadi di sini emang cuacanya dingin dan udah berbiasa pakai yang tebal-tebal gitu. Kalau masalah bahasa, seperti yang aku bilang tadi, latar belakangku berbahasa Inggris, jadi nggak terlalu banyak kendala sih. Cuman di sini cara orang Inggris mengungkapkan dirinya itu berbeda dengan orang Indonesia. Orang Inggris itu contohnya mereka orangnya nggak terlalu direct. Jadi kalau bilang no itu caranya beda lah, banyak lah cara bilang no. Jadi seperti kayak aku harus kebiasa dengan kayak cara ungkapan orang Inggris kayak gitu. Terus bagi teman-teman yang merasa Inggris adalah kendala yang sulit, ya di sini aku kenal banyak orang yang Inggrisnya levelnya berbeda-beda gitu. Yang penting adalah kita semua belajar, dan orang di sini juga, orang Inggris di sini justru kalau melihat kita, mereka sebenarnya menghargai karena kita jauh-jauh pergi dari negara kita sendiri untuk belajar gitu. Jadi jangan sampai itu menghambat pertumbuhan kalian dalam berbahasa dan lain-lain. Ya, oke. Nah, itu tadi kan adaptasi dari lingkungan sekitar gitu ya, dan tentunya tujuan Siska dan Edwin ke sana adalah kuliah, dan tentunya harus ada adaptasi juga di universitas di tempat kuliahnya gitu, yang mana harus berhadapan dengan teman kampus dan juga dengan dosen dan juga dengan mata kuliah yang diambil gitu. Kalau untuk bisa berinteraksi atau berteman dengan orang-orang asli di sana, kira-kira ada kesulitan nggak di awal-awal? Dan juga dalam mengikuti mata kuliah pertama kali dengan dosennya, ada kesulitan nggak? Dan bagaimana teman-teman bisa akhirnya terbiasa dan bisa mengatasi itu? Boleh dari Siska? Ya, jadi aku datang ke sini tidak hanya ketemu dengan orang Inggris, tapi juga orang dari negara lain seperti dari Eropa, dari Europe, dari Hong Kong. Jadi benar-benar dikelilingi dengan orang yang berbeda-beda. Awalnya memang agak seram sih dikelilingi dari orang-orang yang bermacam negara. Kayak gimana nih bisa mulai bikin koneksinya. Tapi aku mulai melihat bahwa orang-orang yang datang maupun dari negara manapun, mereka itu sama seperti aku. Mereka ingin memulai bab yang baru dalam hidup mereka. Jadi aku mulai berelasi dengan mereka dari basis itu sih. Terus seperti yang aku bilang tadi kan, kalau UK itu weather-nya itu kan di UK itu weather itu sebuah topik yang kita semua bicarain tiap hari. Jadi kalau mau kenal satu orang, bisa mulai dengan kayak, oh the weather is nice today, atau kayak ngomongin tentang, oh it's cold today isn't it, gitu. Kayak ngomong ke orang baru, itu ngomongin tentang cuaca itu cara yang bagus untuk memulai percakapan.
Kalau kuliahnya di awal-awal gimana sis? Ada merasa kesulitan nggak? Ada interaksi dengan dosen gitu? Kalau tahun pertama karena aku mengambil program internasional, jadi angka muridnya itu masih kecil. Jadi satu dosen misalnya muridnya cuma 20. Tapi ketika waktu tahun kedua baru itu satu dosen dengan 70 murid itu agak susah sih karena tidak mempunyai kontak langsung dengan dosennya. Tapi lama-lama terbiasa dan lebih mengenal classmate aku. Jadi kalau mau minta bantu atau saling membantu itu juga bagus sih, Kak. Kalau dari Edwin sendiri, gimana ceritanya interaksi dengan teman-teman pertama kali dan juga waktu menghadapi kuliah pertama di sana? Kalau untuk relasi, sama kayak Siska, di sana juga banyak multinational student sih. Jadi banyak juga murid-murid asing dari negara-negara lain. Jadi nggak cuman orang asli US gitu, nggak semuanya bule. Jadi ada juga dari Asia atau dari Europe. Nah, jadi karena semuanya juga lagi nyari relasi, jadinya lebih gampang aja. Jadi karena mereka juga belum punya teman, jadi ya udah kita kenalan. Jadi setiap kali masuk kelas baru kenalan, nanti entah pergi makan atau hangout bareng. Nah, cuman perbedaannya paling di culture ya sih. Jadi kalau orang asli sana, bule itu kan suka kayak party-party gitu kan. Nah, ya itulah di saat kita dimana kita harus bisa milih-milih juga. Jadi nggak semuanya kita bisa temenin. Kita bisa aja semuanya mau temenin sama si A. Cuman kalau cara temenannya juga nggak sesuai dengan ajaran dalam Alkitab kan ngapain gitu? Nggak ada yang bisa diambil yang positifnya dari sana. Jadi itu sih, jadi harus pinter-pinter juga milih teman. Jadi nggak semuanya bisa temenin kok di sana. Apalagi di sana lebih bebas kan apa-apa. Nah, kalau untuk kuliah, awal-awal emang kesulitan. Apalagi kalau untuk pelajaran-pelajaran yang berat itu otomatis juga bahasanya juga dalam kan. Banyak vocab-vocab yang mungkin belum pernah didengar sebelumnya dan itu ada di buku atau dari dosennya. Cuman untuk interaksi sama dosen itu nggak terlalu sih, soalnya kelasnya juga besar, kebanyakan auditorium, jadi kelasnya bisa ratusan, kebanyakan kayak gitu. Jadi nggak terlalu gimana-gimana juga, paling agak kesulitan aja untuk fokus karena di sana juga beda dan di sana tuh nggak diharuskan untuk absen. Jadi benar-benar itu dari diri kita. Misalnya kitanya nggak mau masuk, cuma mendatang ujian doang bisa. Cuman kan sayang aja kita udah jauh-jauh sana, kita nggak masuk, kan rugi di kita sebenarnya. Jadi paling itu sih. Godaannya banyak ini. Oh, berarti beda ya. Saya kan kalau di Indonesia bahkan sampai kuliah pun ada loh yang manggilin nama satu-satu untuk absen gitu. Berarti memang di sana ya karena kita dianggap udah dewasa gitu ya, kita menentukan pilihan kita ya. Kalau kamu mau datang ya datang, kalau enggak ya enggak gitu ya di sana ya. Memang benar-benar prinsip kebebasan gitu ya. Nah, aku mau tanya juga mengenai skripsi. Di sana namanya apa ya kira-kira? Tugas akhirnya. Di sini namanya thesis atau final assignment. Thesis. Oke. Yang Edwin sama juga? Kalau aku kebetulan di Amrik itu skripsi atau tesis cuman untuk engineering doang. Jadi kalau kayak aku computer science itu nggak ada skripsinya sih, Nat. Jadi udah semua kelas diambil ya udah selesai, udah lulus. Nah, boleh cerita nggak? Berarti nggak ada tugas akhir gitu ya Edwinnya? Nggak ada. Jadi yang penting semua nilainya di atas C udah lulus. Jadi itu sih bedanya. Oke. Tapi tetap ada acara graduation gitu ya? Ada seremonialnya kok. Ada kayak kayak gitu ada. Dan juga namanya apa sih IPK? Tapi namanya di situ apa? GPA kalau di sana. GPA. Kemudian
ijazahnya juga ada ya. Di sini kan ijazah dan transkrip nilai. Nah, di sana? Cuman bedanya kalau di sana itu misalnya hari ini hari terakhir kuliah, besok bisa graduation duluan, sedangkan nilainya baru keluar minggu depan, kayak gitu. Jadi graduation duluan, terus nilai nyusul. Misalnya ada yang nggak lolos, ada yang nggak pas, nanti itu harus ikut 1 semester lagi. Cuman nggak usah ikut graduation lagi. Untuk gelarnya sendiri jadi apa untuk computer science? Kalau aku itu Bachelor of Science. Singkatannya? Kalau di sini apa ya? Itu lebih ke science sih, jadi sarjana S apa ya? SI kayaknya. SI kayaknya ya di sini ya. Oke. Menarik juga ya, berbeda ya ternyata dengan di Indonesia gitu yang semua kuliah dan universitas di sini mewajibkan skripsi kayak gitu kan. Nah, kalau Siska sendiri gimana? Kayak punya cerita yang berbeda dengan Edwin. Kalau aku skripsi karena engineering wajib skripsi untuk S1, tetapi aku tahu teman-teman aku yang belajar bisnis misalnya, mereka nggak wajib skripsi, jadi malah bisa milih mau skripsi atau misalnya mau belajar modul yang lain gitu. Jadi memang beda-beda sih setiap bidang yang berbeda mungkin ya gitu. Tapi karena aku wajib, jadi aku harus ambil dan harus selesaiin untuk bisa lulus begitu. Nah, pengalamannya gimana ngerjain skripsi di luar negeri? Aduh, pasti beda dengan di Indonesia. Aduh, zaman dulu kalau aku sering dengar kakak kelas kayak stres skripsi, aduh skripsi, aku suka nggak ngerti kayak apa sih skripsi, emang segitunya ya. Terus sekarang aku ngalamin sendiri, memang sih kalau buat aku, pengalaman aku ya skripsi itu memang sulit ya, mungkin karena ada level, maksudnya independensi tersendiri, karena kita kan mengerjain sesuatu yang kita pilih kan, kayak kan topik yang kita suka, jadi kita semacam bertanggung jawab sendiri untuk bisa mulai dan menyelesaikan dengan baik gitu. Kalau buat aku sempat ada kendala karena aku sama supervisornya kurang cocok ya mungkin. Jadi sempat kesulitan sih bulan-bulan awal mau bikin apa, nulisnya bagaimana. Tapi maaf, supervisor dosen pembimbing ya? Iya, mungkin itu ya, kayak aku kurang tahu juga yang bimbing kita selama skripsi, ya supervisor gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk pindah supervisor karena emang boleh pindah supervisor, dan akhirnya bisa ketemu topik yang aku mau pilih dan mengerjakan sampai selesai, belajar apa yang harus dipelajarin, terus ketemu dengan supervisor secara reguler, sampai akhirnya selesai sih. Kalau di Indonesia kan ada yang namanya sidang proposal, sidang akhir. Nah, kalau di sana namanya apa? Oh, kalau aku tahu sih itu, tapi untuk S1 aku nggak ada sidang, Kak. Nggak ada sidang. Ada interview juga cuma 5% dari nilainya gitu. Jadi kebanyakan memang dari laporannya sih, Kak. Jadi bentuk pertanggungjawaban dari skripsinya itu melalui apa gitu? Kalau kita kan di Indonesia kan melalui presentasi gitu. Nah, kalau pertanggungjawaban skripsinya melalui apa gitu dilihatnya? Lewat interview sih, Kak. Mungkin kalau misalnya S2 di Inggris baru ada namanya Viva, itu sidang untuk skripsi gitu. Tapi kalau untuk S1 sih, untuk yang aku pelajarin cuman interview doang. Itu juga nilainya nggak gitu ngefek ke nilai akhirnya. Iya. Kalau di Indo kan skripsi itu bisa sampai, kalau aku berapa, 5 SKS gitu. Berarti di sana nggak terlalu besar persenannya gitu ya? Kalau skripsinya sendiri dia 2 kalinya 1 modul. Memang lebih berat. Tapi maksudnya nilai skripsi itu 95% dari tulisan, 5% dari interview gitu maksud aku. Oh ya, oke. Paham. Ya. Nah, tapi di sana juga pakai bab gitu ya kan? Di sini bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kalau di sana gimana?
ada juga bab-babnya gitu? Sama Kak, babnya pendahuluan. Situ apa ya? Aku udah lupa. Ya ada metodologi terus dan ya situ. Sampai Sama sih. hasil akhir. Oh ya sama ya. Oke. Ada ijazah dan transkrip nilai juga berarti ya sama. Iya. Oke. Untuk gelarnya sendiri berarti apa? Siska dapat apa nama gelar di belakangnya? Kalau aku namanya Bachelor of Engineering atau BEng disingkat. BEng Engineering and Management. Oh iya. Aku mau nanya satu hal juga. Di Indonesia kan ada istilah DO atau drop out. Nah, kalau di sana ada nggak istilah DO? Dari Edwin dulu bisa. Kalau itu ada. Jadi contohnya temen aku itu benar-benar males. Jadi dia nilainya itu di bawah 2,0 terus setiap semester. Kalau nggak salah 2 semester atau 3 semester kayak gitu langsung DO sih. Oh, langsung ya. Langsung. Jadi belum 2 tahun dia udah aku setahu aku dia udah nggak di sana. Jadi udah di drop out. Kalau enggak dia bisa ambil kelas tapi di kayak college tapi yang kecil gitu. Jadi dia harus ambil dulu di sana. Nanti kalau nilainya udah bagus lagi baru boleh balik ke university lagi kayak gitu. Kalau Siska sendiri gimana di sana? Ya, Sistem DO-nya? Sistem DO-nya ya. Di sini ada sih, mungkin namanya beda. Namanya withdrawal atau semacam mengundurkan diri gitu. Ada beberapa macam sih Kak pilihannya. Maksudnya ada pilihan untuk benar-benar nggak mau lanjut, namanya withdrawal. Ada namanya interruption. Yaitu aku sempat ambil interruption. Yaitu di saat aku belajar tahun ketiga, di tengah-tengah tahun ketiga aku memilih untuk break setahun. Gitu. Setahun. Lalu balik lagi gitu. Tapi kalau misalnya drop out ya terserah studentnya, tinggal ikutin apa proses yang harus dijalani, lalu ya bisa deh. Oke. Nah kita kan udah cerita tentang perkuliahan gitu ya. Sekarang aku mau bertanya tentang, nah kita balik lagi nih karena kita juga nggak jauh-jauh dari yang namanya kehidupan beribadah gitu ya. Apalagi di luar negeri yang tentunya pasti berbeda gitu. Nah, kalau dari Siska sendiri gimana sih sebenarnya kehidupan keagamaan di sana gitu, terutama untuk kita sebagai yang agama Kristen gitu, apakah orang-orang di sana cukup religius, dan juga Siska sendiri gimana untuk mengatur waktu ibadahnya di sana? Apakah ada persekutuan pemuda juga, bisa ikut nggak setiap minggu atau gimana? Iya. Jadi di sini untuk ibadah sama seperti di Indonesia, kita ibadah setiap hari Minggu. Itu ibadah Minggu. Kalau aku beribadah di gereja kecil, di gereja lokal namanya Calvary Chapel. Aku ibadah setiap minggu di sana, tapi aku juga berpartisipasi dalam pendalaman Alkitab, persekutuan doa yang diadakan tiap minggunya. Gitu. Kalau secara general, memang orang di sini nggak religius. Tidak, maksudnya secara umum memang tidak religius sih, Kak. Gitu. Contohnya waktu aku pertama ke gereja, aku masih ditanya, kamu orang Kristen dulu? Bukan. Padahal aku udah di gereja. Kalau di Indonesia kan biasanya udah pasti believe gitu. Yeah. Tapi di sini memang berbeda tapi in a good way. Jadi aku ketemu orang yang ke gereja tapi masih belum tahu gitu, masih mencari-cari gitu. Jadi bagi aku sangat menarik untuk mengenal orang-orang yang perjalanan imannya itu berbeda-beda. Nah, selain gereja, Kak, di kampus aku ada namanya Christian Union. Jadi persekutuan orang Kristen di kampus. Nah, di situ orang-orang Kristen ataupun orang-orang non-Kristen dapat belajar mengenal Tuhan Yesus dan memperkenalkan Tuhan Yesus di kampus, basically. Acara-acaranya termasuk belajar Alkitab, terus mungkin traveling bareng bersama teman-teman orang Kristen yang lainnya. Gitu sih, Kak. Oke, ya berarti berbeda ya, maksudnya kalau di Indonesia kalau sudah ke gereja itu sudah pasti
pengikut Yesus gitu. Tapi kalau di sana berarti masih banyak orang-orang yang justru masih mencari imannya kayak gitu ya. Walaupun dia datang ke gereja, belum tentu dia memang sudah mempercayai Yesus kayak gitu berarti ya di sana ya. Iya, Kak. Oke. Kalau misalnya kehadirannya sendiri, rame nggak di gereja itu atau gimana? Di kotaku ada banyak gereja sih, Kak. Tapi karena gerejaku kecil, jadi memang nggak banyak banget orangnya. Tapi ya lumayan lah, ada orang tua, ada orang student, jadi lumayan berbeda-beda lah orang-orangnya. Tapi dari umur juga bervariasi ya? Iya betul, ya. Umur bervariasi juga. Oke, kalau dari Edwin sendiri gimana kehidupan agama di sana, bagaimana ibadahnya, dan ada nggak persekutuan tertentu selain dari ibadah gitu? Iya, kalau aku kebetulan kan kuliahnya sempat di 2 lokasi ya. Jadi itu ada 2 pengalaman berbeda sih. Kalau yang pertama di Seattle itu kota terkenal dengan orang Indonesia ya. Jadi hampir setiap titik itu ada orang Indonesianya karena rata-rata orang kuliah di US itu pasti ke Seattle. Jadi pas aku datang ke sana enak aja sih. Jadi banyak yang ajak ke gereja ini. Jadi tinggal datangnya salah satu cobain yang mana paling cocok. Dan di sana banyak gereja yang pendetanya pun orang Indo. Jadi saking banyaknya orang Indonesia sampai gembala sidangnya pun orang Indo. Jadi tetap ya sekali-sekali sih, tetap Inggris, tapi sesekali itu bahasa Indonesia khotbahnya. Nah itu, dan di sana seru juga. Jadi kebanyakan di sana habis ibadah selalu makan-makan. Entah makannya di gereja itu atau keluar. Kalau keluar itu lebih ke anak mudanya sih biasanya. Jadi anak mudanya benar-benar welcoming banget, apalagi untuk orang-orang baru. Diajak ke kelas-kelas di gereja juga untuk pemuda. Terus di sana juga komunitasnya juga bagus, apalagi orang Indonya itu solid banget sih. Kalau di Amrik itu ada namanya Permias, itu pokoknya kayak persekutuan orang Indonesia dalam satu Amerika. Jadi dan setiap kota itu pasti ada. Dan banyak juga orang Kristen di sana. Jadi enak kalau mencari gereja. Terus yang kedua, itu aku kuliah kan di Ames. Ames itu kota kecil. Ada sih orang Indonesia, cuman sangat sedikit. Paling berapa belas atau 20-an gitu. Sangat sedikit pokoknya itu untuk Amerika itu dikit. Jadi di sana yang Kristen pun juga nggak banyak. Jadi aku sempat nyari-nyari gereja, akhirnya ketemu gereja Metodis ada di sana. Gereja udah lumayan tua. Nah, pas aku masuk, bedanya sama di sini, di sana itu lebih banyak orang tua. Jadi bisa dibilang udah 60 ke atas semua yang datang. Jadi benar-benar udah apa ya? Benar-benar kontemporer lah. Salah, tradisional banget lah pokoknya. Jadi bentuknya pun juga tua, yang datang juga tua orangnya. Jadi perbedaannya itu. Jadi anak mudanya benar kata Siska kurang religius kalau di sana. Orang bulenya ya. Mereka jarang banget ke gereja. Itu sih. Ya, oke. Oh, berarti kalau yang gereja Metodis itu kalau dari segi variasi umur lebih banyak lansia gitu berarti ya? Banyak lansianya. Oke. Iya, thank you ya untuk ceritanya dari Siska dan juga Edwin. Nah, sekarang boleh nggak kasih saran atau juga tips mungkin dari antara teman-teman ada yang pengen kuliah ke luar negeri tapi masih ada ketakutan tersendiri atau mungkin takut bagaimana kehidupan di sana dan juga mungkin kalau misalnya Edwin atau Siska juga ada info-info mengenai beasiswa ke luar negeri bisa juga disampaikan. Boleh dari Siska dulu? Oke, bagi teman-teman P3MI yang mempunyai keinginan untuk luar negeri, kuliah di luar negeri, aku mau bilang ya, coba bertindak dari keinginan itu, mulai cari-cari informasi tentang kampus yang diingini, persyaratan-persyaratannya, kira-kira bisa masuk apa enggak, terus bisa mungkin cari-cari teman atau orang-orang yang udah pernah ke luar negeri untuk mereka sharing ceritanya dan segala macam.
Dan mungkin yang mau ke Inggris bisa kontak aku, terus aku bisa sharing lebih dalam tentang itu. Lalu ya pray about it, berdoa supaya Tuhan mempertemukan kamu dengan orang-orang yang bisa mungkin membantu dan untuk lebih dapat petunjuk aja sih buat aku. Sama terakhir tips dari aku adalah jadi kuliah ke luar negeri itu sangat excited. Itu tempat di mana kita mendapat pengalaman baru, bertemu dengan orang-orang baru. Tapi aku juga kasih advice untuk bertumbuh di sebuah gereja lokal, di mana kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi bersama orang-orang lain di sekitar kita. Gitu. Thank you Siska. Boleh Edwin kasih motivasi atau tips juga untuk teman-teman semuanya untuk kuliah di luar negeri? Ya, jadi kalau mau ke luar negeri harus cari info sebaik-baiknya sih. Jadi mengenai lokasi, besar atau kecilnya universitas itu, terus iklimnya gimana, cuacanya atau bahasa. Mungkin kalau UK atau Inggris itu kan bahasa Inggris. Mungkin kalau ke Eropa itu kan bahasanya lebih kompleks ya. Nah itu harus dipertimbangkan juga. Terus untuk biayanya yang pasti. Jadi harus dicek benar-benar biayanya berapa. Opsi ada dua sih di sana. Jadi kalau mau murah bisa masuk yang publik itu negeri ya kalau di sini. Atau yang private atau swasta. Nah, kalau swasta itu otomatis lebih mahal sih. Jadi, itu bisa dipertimbangkan juga mau masuk negeri atau swasta di sana. Nah, terus untuk persiapan, paling ya siapin mental juga, terus pikirin juga tujuannya sebenarnya apa ke sana. Entah cuma untuk main-main doang atau beneran kuliah. Soalnya kalau cuma main-main doang, kan buat apa, sayang, karena biayanya kan juga nggak kecil, belum lagi biaya hidup di sana. Jadi harus beneran dipikirin tujuan utamanya apa. Kalau beneran kuliah, mau cari pengalaman, mau cari teman, relasi, ya silahkan, itu salah satu opsi yang sangat baik sih. Nah, satu lagi harus dekat dengan Tuhan, karena di sana itu kan sangat terbuka, jadi benar-benar nggak ada batas lah. Jadi intinya kita bisa lakuin apapun yang kita mau, dan hal-hal itu kan pasti banyak yang negatif juga. Itu harus dipikirin juga. Jadi jangan sampai udah jauh-jauh ke sana malah kecemplung di dunia yang nggak benar malah. Jadi harus benar-benar tabrakan Tuhan. Ya harus cari gereja sih. Jadi punya komunitas lah yang benar, yang positif, supaya bisa tinggal dan kuliah di sana dengan benar, supaya tujuannya ya tercapai, itu tujuan utamanya. Oke, thank you Edwin dan juga Siska. Sebelum kita masuk, nanti Siska dan Edwin persiapkan untuk closing statement ya, kata-kata kalimat penutupnya. Nah, sebelum kita masuk ke kalimat penutup, aku persilakan untuk teman-teman yang ada di Zoom ini yang mau menyampaikan pertanyaannya, boleh. Ini udah ada sih satu titipan. Tapi kalau ada dari antara kita yang hadir di sini yang ingin bertanya, mungkin dari Septin atau Kak Heni, boleh? Terus kalian selagi nunggu, aku mau baca pertanyaannya. Ini titipan dari Kak Evi. Nah, ini pertanyaan dari Kak Evi untuk Edwin dan juga Siska. Kan hidup di sana sudah bertahun-tahun gitu ya. Tentu ada kebiasaan baru ataupun ada hal baru yang didapat gitu. Nah, apakah bentuk dari hal baru itu gitu? Apakah dari gaya hidup ataupun suatu kebudayaan yang akhirnya terbawa ke Indonesia kayak gitu? Suatu hal baru atau budaya baru, kebiasaan baru yang dari sana akhirnya terbawa ke Indonesia. Nah, mungkin ini yang menjawab Edwin dulu karena Kak Edwin yang udah balik ke Indonesia. Kalau Siska kan masih di Inggris gitu ya. Nah, kalau Edwin apa sih kebiasaan dari sana yang akhirnya budaya sana gitu ya, akhirnya terbawa ke sini gitu?
Kalau budaya mungkin lebih ke sifat ya. Kalau di sini kan orang Indonesia terkenal dengan keponya ya. Jadi kalau ada satu kayak kejadian atau ada apa gitu perkumpulan, dia maunya harus tahu, dikulik sedalam-dalamnya. Nah bedanya kalau orang di sana tuh lebih cuek. Jadi ya kita mau ngapain juga orang nggak ada yang peduli. Beda sama di sini. Nah dan setelah aku tinggal di sana, itu sih salah satu yang kebawa. Jadi aku berusaha lebih cuek. Jadi nggak semuanya tuh kita harus tahu, apalagi urusan orang lain yang nggak ada kepentingannya buat kita. Jadi itu juga biar bisa bikin kita jadi lebih fokus aja sih. Jadi nggak semuanya harus dikepoin atau dicari tahu. Oke. Iya, bener-bener banget itu ya. Oh, ya, sama Nah, satu kalau Siska sendiri kira-kira kebiasaan apa nih yang nanti bakal terbawa? Oh iya, kenapa? Hah? Oh, satu lagi. Orang di sana Iya. itu Ya, kenapa? jadi orang di sana itu lebih ramah. Jadi misalnya kita lagi jalan di jalanan, kita nggak kenal sama itu orang. Cuman dia bisa senyumin kita, bahkan dia ajak kayak nyapa kita gitu. Itu kan sesuatu hal yang nggak mungkin terjadi di Indonesia kan. Nah, jadi itu sih salah satunya. Jadi kalau aku jadi kebiasaan kalau lihat orang, apalagi udah eye contact ya, itu biasain minimal senyum lah gitu. Oke. Oke, kalau Siska sendiri kira-kira yang harus berbeda dari Edwin ya, kira-kira apa kebiasaan yang bakal terbawa ke Indonesia gitu? Mungkin on time ya Kak ya. Kalau di sini waktu tidak menunggu untuk siapa-siapa. Benar sih Kak. Kalau misalnya balik ke Indo, kan aku sempat balik ke Indo kan untuk summer waktu lagi liburan. Ya kebawa ke Indo sih kayak lebih pengen on time. Kalau orang ngaret kayak jadi kok pada ngaret sih gitu. Karena udah biasa on time di sini gitu. Oke, ya itu, aduh bener banget sih. Bener-bener. Kalau di Indonesia jamnya itu beda-beda tiap rumah. Di sana jam berapa, di sini jam berapa, beda-beda. Iya kan, gitu ya. Nah, berarti aku menangkap sesuatu yang positif sih dari teman-teman, dari Edwin maupun Siska ya. Kalian bisa mengambil suatu kebiasaan yang positif di sana, yang tentunya di sini agak jarang orang yang melakukannya dan bisa kita terapkan di sini, mulai dari segi menghargai waktu gitu, on time gitu ya, kemudian juga mengenai tata krama dan juga mengenai supaya gak semuanya harus kita tahu, gak semuanya harus kita urusin kayak gitu, dan lebih fokus ke apa yang kita punya, apa yang mau kita kerjakan, lebih fokus ke situ aja kayak gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak pertanyaan dari Septin atau juga Kak Heni? Atau kira-kira cukup? Dari Kak Heni ya, penasaran gitu, di daerah tempat kalian studi lanjut, mungkin momen apa sih yang nggak terlupakan, misalnya apa saat Christmas, apa saat Easter, atau Halloween ya kalau nggak salah di sana gitu. Nah, jadi momen pada saat apa gitu yang aduh di sini pokoknya nggak didapetin deh di mana-mana, di sini tuh spesial banget gitu. Momen apa sih? Penasaran. Oke, boleh dari Siska yang duluan jawab. Momen. Oh ya, aku tahu. Jadi sebenarnya ini nggak cuma di kotaku, tapi di seluruh Inggris, di mana sebelum kita mulai kuliah sebagai murid baru ada namanya seminggu sebelumnya Freshers Week. Artinya aku sebagai murid baru aku namanya fresher. Jadi selama 1 minggu ini adalah di mana aku kenalan sama teman baru, terus ikut klub-klub, misalnya klub kayak ekstrakurikuler lah, mirip kayak gitu. Misalnya klub paduan suara kah, atau klub
sport, basketball, apapun itu. Karena itu adalah tempat di mana kita benar-benar mencari teman yang baru dengan kesukaan yang sama dan segala macam. Jadi Freshers Week bagi aku selalu paling memorable. Itu. Oke, kalau dari Edwin sendiri gimana? Kalau aku di US itu ada yang namanya Thanksgiving sama Black Friday. Jadi itu dilakuin setiap akhir November tiap tahun. Nah, kalau Thanksgiving itu hari Kamis, selalu hari Kamis, dan itu kebiasaannya adalah makan-makan. Jadi makan-makan besar. Dan yang paling paling biasanya paling selalu ada itu turki. Jadi kayak ayam turki yang besar itu udah pasti ada. Jadi makan-makan itu biasanya malam ya, makan-makan. Nah, nanti setelah makan-makan udah hampir jam 12, kita siap-siap keluar biasanya untuk Black Friday. Jadi Black Friday itu di mana semua orang keluar untuk belanja. Karena di saat Black Friday itu semuanya pada diskon. Jadi belanjanya harus malam-malam dan sampai subuh doang kalau nggak salah. Subuh. Jadi sampai ngantri, semua rela ngantri sampai lari-lari pas toko baru buka demi untuk dapetin barang itu doang. Itu seru sih. Soalnya aku pernah sampai lari-lari buat beli, waktu itu beli apa ya, lupa. Itu sih sampai segitunya orang sana. Wow, keren-keren. Makasih ya. Oke, thank you ya untuk ceritanya sangat menarik dari Edwin dan juga Siska. Dari Septin ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke, mungkin belum dulu dari Septin. Oke, boleh untuk closing statement untuk menutup sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Boleh dimulai dari Siska. Ya, terima kasih untuk kesempatannya untuk sharing. Jadi bagi teman-teman yang mau keluar di luar negeri, ini adalah cara yang sangat baik untuk mendapat pengalaman baru dan juga mengenal Tuhan dengan cara yang baru juga. Ya, itu sih. Carilah teman-teman cari orang yang mungkin bisa membantu kalian untuk bisa masuk ke kampus ini dan juga ya jangan menyia-nyiakan tahun-tahun belajar di luar negeri. Thank you Siska. Untuk Edwin gimana closing statement-nya? Ya, sebelumnya saya ucapin terima kasih juga udah dipilih untuk jadi narasumber di topik kali ini. Untuk closing statement-nya paling untuk yang anak-anak mungkin yang masih mikir-mikir ya sekarang, yang masih kelas 3 yang mau kuliah tahun depan, bisa di luar negeri itu salah satu opsi yang baik juga, cuman kalau dilakukan dengan cara yang baik juga, karena di sana tentunya banyak godaan, jauh dari keluarga, nggak ada yang ngawasin, takutnya nanti kalau nggak dekat dengan Tuhan bisa ke jalan yang nggak baik. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Siska dan juga Edwin untuk sharingnya yang sangat memotivasi kita semua, bermanfaat tentunya, banyak yang bisa kita dapatkan. Boleh untuk teman-teman semua mungkin kasih applause virtualnya. Oke, thank you. Kita akan masuk dalam renungan singkat yang akan disampaikan oleh Kak Heni. Namun sebelumnya kita akan kembali bernyanyi untuk menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita mau mempercayai janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan hiburan saat tak seorang
dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Dan nyatakan kembali bahwa firman Tuhan yang selalu menerangi langkah kita, Dialah tempat pertolongan dan tempat pengharapan kita. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Persilakan Kak Heni. Terima kasih Nadia. Oke. Oke, mari kita bersatu dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Karena kami percaya firman yang Kau letakkan di dalam hati kami ketika kami percaya kepadamu Tuhan. Firman yang hidup itu akan menerangi hati, pikiran, roh, dan jiwa kami. Sehingga dimanapun kami berada, terang firman-Mu terus menyala Tuhan. Sehingga kami dapat terus menjadi berkat dan terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kedua sahabat kami yang telah menyampaikan kesaksian yang begitu indah. Banyak berkat yang kami dapatkan, banyak pengalaman baru yang kami dapatkan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati mereka berdua di dalam menjalani masa depan yang Tuhan sediakan, rancangan Tuhan sempurna. Firman Tuhan yang akan kami renungkan, Tuhan berkati, agar kami dapat memahami dan kami dapat semakin kuat, dan kami dapat
perteguh untuk menggapai cita-cita bagi masa depan kami. Berkati kami dan setiap anak muda yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk Edwin sama Siska, thank you ya. Banyak berkat yang dibagikan, luar biasa. Nah, Kak ini mau nyampein renungan dengan tema God knows what's best for you ya. Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Nah, ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9 yang berkata demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, saudara-saudariku, sahabat-sahabat, teman-teman yang terkasih dimanapun berada, firman Tuhan yang baru kita baca tadi mengingatkan kepada kita bahwa pikiran dan jalan kita tidak selalu sama dengan pikiran dan jalan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Jadi ini yang perlu kita sadari. Mengapa kita perlu menyadari hal ini, sahabat-sahabat terkasih? Karena Tuhan itu tak terbatas, sementara kita ini sangat-sangat terbatas. Dan karena Tuhan itu kekal, abadi, sedangkan kita ini sementara. Ya, kita ini fana. Karena itu ketika ada seorang yang menganggap dirinya tahu segalanya, sesungguhnya ia sedang menipu dirinya sendiri, saudara-saudari. Dan ketika ada orang yang menganggap bahwa dia adalah seorang yang berdaulat penuh dalam menentukan masa depannya, sebenarnya ia sedang tidak jujur. Ya, kita dapat merenungkan kalimat ini. Teman-teman, ketika saya tadi mendengar kesaksian, saya mereview bagaimana perjalanan saya ketika akan melanjutkan studi S2 ke Filipina. Saya pikir saya tidak jadi berangkat pada saat itu, teman-teman. Saya berdoa, saya bersyukur untuk beasiswa yang saya terima, tetapi ternyata jalan tidak semulus seperti yang saya rindukan. Lalu saya pikir, oh mungkin saya nggak jadi berangkat nih. Karena apa? Karena dalam persiapan visa, ya, menunggu student visa, saya mengalami sakit dan harus menjalani operasi. Nah, mayoritas orang berkata, Hen, mungkin kamu sakit karena Tuhan tidak menghendaki kamu pergi. Nggak menghendaki kamu untuk studi lanjut. Jujur, secara manusia saya sempat down dan menjadi ragu lanjut urus visa atau berhenti ya, dan nggak jadi untuk studi lanjut. Tapi kekuatan doa, seperti tadi kesaksian teman-teman, kekuatan doa dari keluarga, dari sahabat-sahabat, mendorong saya untuk terus mengandalkan Tuhan, bahkan dikatakan yuk kita berdoa dan berpuasa, berserah total kepada Tuhan tentang masa depan yang sedang kita rancangkan. Dan seorang kakak saya, mungkin ada yang tahu dulu dia juga ketua P3MI nasional, pernah berkata kepada saya gini, Hen, selain berdoa, kamu terus lakukan persiapan-persiapan dan lanjutkan urus visa, sampai nanti kamu akan tahu Tuhan sesungguhnya mau kamu berangkat atau tidak. Jadi dia katakan jangan berhenti berusaha sampai semua jalan benar-benar tertutup. Wah, itu langsung menggugah saya dan juga dari Don membuat saya bangkit, saya memiliki semangat yang baru. Dan ternyata apa yang terjadi teman-teman? Ketika saya dalam persiapan segala sesuatu di tengah-tengah rasa sakit yang saya harus alami, ternyata kehendak Tuhan saya tetap berangkat. Saya tetap berangkat. Nah, dari apa yang saya saksikan ini, dari firman Tuhan yang kita baca, yang mau saya katakan kepada teman-teman sekalian begini. Banyak anak-anak muda cepat menyerah karena hambatan yang ada. Cepat menyerah. Aduh Don, kayaknya bukan bagianku deh. Aduh kayaknya aku nggak bisa deh studi lanjut kayak teman-temanku. Itu bagiannya dia beruntung, aku nggak bisa. Karena ada hambatan yang muncul. Langsung cepat menyerah. Padahal usaha yang paling maksimal mungkin belum dilakukan. Tapi dia sudah menyerah. Padahal teman-teman, justru di tengah tantanganlah kita dapat melihat rancangan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Dan di sana kita dapat mengalami mukjizat yang nyata di dalam hidup kita. Amin.
Justru di tengah tantangan. Bukan pada saat keadaan baik-baik saja atau perjalanan tanpa hambatan. Justru pada saat hambatan besar itu terjadi, di situ Tuhan mau nyatakan karya agungnya. Bahwa aku bisa menyatakan perkara besar kepadamu, anakku yang kukasih. Karena itu, jangan pernah menyerah sebelum engkau menggapai sesuatu yang maksimal di dalam kehidupanmu. Maka ketika kita dapat menyelesaikan satu tahap, atau istilah teman-teman tadi satu babak kehidupan, kita pasti akan say thank you to Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kita melibatkan Tuhan dan ketika kita sudah melakukan hal yang maksimal di tengah keterbatasan kita, maka di situ kita tidak akan berbangga dengan kekuatan kita, tetapi kita benar-benar memuliakan Tuhan dan say thank you Jesus. Semua ini terjadi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kepadaku. Maka kita akan berkata demikian ketika kita terus mencoba menerobos setiap hambatan dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada kata untuk meninggalkan Tuhan Yesus di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita benar-benar mengalami bagaimana perbuatan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita, tidak mulus. Tetapi karena ada Tuhan, ada rancangan Tuhan yang sempurna, maka di tengah perjalanan yang tidak mulus, Tuhan memberkati dan kita dapat melewati yang tidak mulus itu sampai kepada tujuan atau babak selanjutnya kehidupan kita. Dan kita pasti akan tetap berkomitmen untuk selalu mengikut Yesus kemanapun Ia memimpin kita untuk pergi. Saya bangga dengan sahabat-sahabat tadi di negeri orang, situasi yang bebas, tanpa batas, tapi tetap engkau datang kepada Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan. Saya percaya itu semua dijalani dan diimani karena engkau yakin Tuhan yang menuntun engkau untuk pergi ke sana dan Tuhan yang memprosesmu dan memiliki rancangan yang indah buat kehidupanmu. Sehingga engkau tidak terpengaruh dengan dunia sekitarmu, tetapi engkau tetap memiliki identitas sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah situasi kondisi yang baru pada saat itu. Kesaksian dari kedua teman-teman kita tadi sungguh indah. Bagaimana mereka harus menyesuaikan diri beradaptasi dengan keadaan yang baru, di mana keadaan itu berbeda banget sama situasi Indonesia. Yang tadinya bergantung dengan orang tua, segala sesuatu bisa kita minta dari orang tua, tapi tiba-tiba harus mandiri, mengatur keuangan sendiri, ya, mengatur apa yang harus dimakan setiap hari, dan mengatur ya manajemen waktu setiap hari itu tidak mudah. Tetapi engkau bisa melewati itu semua, itu luar biasa, ya, itu luar biasa. Dan menghadapi culture yang baru, wah ini juga tidak mudah. Tetapi engkau tetap bisa memuliakan Tuhan lewat pilihan-pilihan yang engkau pilih. Kita percaya bahwa bukan secara kebetulan Tuhan menuntun mereka ke negeri orang. Bukan secara kebetulan Edwin dan juga Francisca engkau diutus dan juga diizinkan Tuhan untuk belajar ke negeri orang. Karena Tuhan gak pernah coba-coba. Aku kirim Siska ke sana. Enggak, Tuhan gak pernah coba-coba. Tuhan selalu perfect dalam setiap rancangan bagi anak-anaknya, amin. Tuhan selalu detail terhadap rancangannya. Semua rancangannya terencana sempurna. Demikian juga dengan teman-teman yang lain, teman-teman yang terkasih. Dengan teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, terus raih mimpi-mimpi ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Raih mimpi bersama-sama dengan Tuhan, terus membuka mata, hati, dan telinga seluas-luasnya. Karena boleh jadi Tuhan siapkan satu tempat bagimu untuk memproses dirimu menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Jadi jangan terkurung dengan satu keadaan atau jangan puas dengan satu keadaan seperti kata Siska tadi, raih. Dan jadikan salah satu ke luar negeri itu adalah pilihan karena mungkin Tuhan mengutus kamu ke sana dan memproses kamu untuk menjadi pribadi yang spesial. So, don't worry, don't be surrender because God is with us.
Itu pesan firman Tuhan kepada setiap kita. Sorry tadi screen-nya nggak bisa digeser-geser, tapi saya ingin terus sharing kepada teman-teman. Saya mau katakan bahwa apa yang Tuhan rancangkan bagi Siska, apa yang Tuhan rancangkan bagi Edwin, dia sudah menyelesaikan satu babak, dan Edwin sekarang sudah bekerja. Siska akan melanjutkan ke S2, memasuki babak yang baru. Dan setiap kita teman-teman, kita juga punya masa depan yang Tuhan siapkan. Dan itu sempurna. Ya, Tuhan akan bekerja bagi setiap kita. Doakan satu tempat yang sekarang menjadi impianmu. Dimanapun itu. Di tempat yang paling jauh sekalipun, kalau itu menjadi kerinduanmu, doakan itu sungguh-sungguh. Dan lakukan secara maksimal, persiapkan secara maksimal jika engkau ingin pergi ke sana. Dan ingat, jangan pernah menyerah sebelum engkau melakukan secara maksimal sampai benar-benar jalan itu tertutup. Maka ketika masih ada jalan terbuka, kemungkinan Tuhan mengirim engkau ke sana itu ada. Karena apa? Dengan kehadiranmu di sana, Tuhan akan memproses engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Saya secara pribadi ketika saya pergi ke sana, ternyata bukan hanya ilmu yang saya dapatkan teman-teman, tetapi visi saya diperkuat. Saya diminta oleh Tuhan untuk melihat orang-orang yang ada di grassroots area atau orang-orang yang ada di slum family. Itu Tuhan membuka mata saya yang tadinya tidak pernah saya lihat, dan itu ada di Indonesia. Karena itu ketika saya pulang dari kuliah, saya langsung melanjutkan visi yang Tuhan berikan itu. Saya terus membuka hati dan berbagi kepada teman-teman yang ada, yang saat ini mungkin kurang beruntung. Karena itu saya sering memberikan les gratis, dan juga membagikan segala sesuatu yang mereka perlukan. Kalau saya mendapat berkat, saya memberkati. Jadi teman-teman, saya percaya bukan hanya ilmu yang didapatkan oleh Siska dan Edwin, tadi sudah disaksikan. Ada pengalaman-pengalaman yang indah di mana Tuhan membentuk mereka. So, kalau engkau mau studi lanjut, mungkin boleh jadi bukan hanya ilmu pengetahuan yang ingin Tuhan berikan kepadamu, tetapi ada visi Tuhan yang luar biasa, di mana engkau P3MI akan menjadi pelayan Tuhan yang dipakai luar biasa di kemudian hari untuk membesarkan nama Tuhan melalui gerejanya, bahkan melalui bangsa ini. Jadi, mari kita tetap berkomitmen, I will follow you Jesus, kemanapun engkau memimpinku. Tuhan telah memimpin Edwin sampai sedemikian rupa, Tuhan telah memimpin Francisca, Tuhan juga akan memimpin kita semua. Jadi buat teman-teman yang mau studi lanjut ke luar negeri, jangan takut. Boleh jadi itu salah satu yang Tuhan rancangkan untuk memproses engkau menjadi pribadi yang lebih hebat. Karena lewat itu semua Tuhan akan memakai engkau menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberkati kita, tetap semangat. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang Maha Baik, kami sangat bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami diperteguh kembali oleh kesaksian dan juga kebenaran firman Tuhan, bahwa rancangan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kesaksian dari teman-teman kami yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit, Engkau tetap memelihara iman mereka. Bahkan mereka tetap menjadi saksi Tuhan, mereka setia beribadah kepada Tuhan. Itu semua Tuhan, bukan mereka jalani karena kekuatan mereka, tapi karena ada Tuhan yang selalu menyertai mereka. Proses yang telah Tuhan lakukan terhadap sahabat-sahabat kami pasti akan membawa mereka Tuhan untuk bersaksi kepada lebih banyak orang, sehingga memotivasi seluruh anak-anak muda untuk terus meraih mimpi-mimpi ke depan untuk mereka naik to the next level. Kami berdoa untuk seluruh P3MI Tuhan yang ada di wilayah 2, biarlah Engkau terus memberikan gairah dan semangat untuk mereka terus Tuhan berjuang bagi mimpi-mimpi masa depan mereka. Jangan biarkan kami menyerah karena hambatan yang ada, tapi biarlah kami terus bergumul bersama-sama dengan Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat melihat betapa rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami, dan kami diproses untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami percaya Engkau memanggil kami Tuhan, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi Tuhan memperlengkapi kami untuk memberkati banyak orang.
karena masih banyak orang yang kehilangan pengharapan di luar sana. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu, dan kami bersyukur untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Sungguh kami diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat-sahabatku terkasih, anak-anak muda Kristus, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan Rohul Kudus, kiranya menyertai, memberkati, dan merancang engkau begitu sempurna untuk menggapai masa depan yang indah yang telah Tuhan sediakan bagimu, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Thank you. Nadia, saya kembalikan ke Nadia. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Siska dan juga Edwin yang sudah berbagi cerita pada malam hari ini, sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya masing-masing. Terima kasih juga untuk Kak Hedi yang telah menyampaikan firman Tuhan yang tentunya menguatkan kita semua. Terima kasih juga yang sudah hadir di dalam Zoom malam hari ini dan juga yang akan menyaksikan melalui YouTube channel MyPileo. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di dalam tayangan MyPileo minggu depan.